wabarakatuh. Alhamdulillahimin wa binastain ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Ini lagi viral kronologi kejadian pembacokan di Monang-Maning dan Pasar yang tewaskan deputi. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita ketika menghadapi debt collector. Saya pernah menghadapi beberapa kali bantu warga SKDA, tapi indikasinya penyekapan, sob. Jadi datang ke tempatnya, orangnya ternyata tidak dibolehkan pulang dan harus tanda tangan, dipaksa tanda tangan. Kalau memang keadaannya kondisinya gawat segala macam-macam, saya akhirnya kemarin lapor buser Polres setempat dan dibantu oleh mereka datang ke kantor tersebut gitu. Ada satu waktu juga yang waktu di ini kejadian ternyata ini DC-nya sama, sob, kelompok DC-nya gitu. Yang Bu Yun itu di Cokraminoto, ya saya datangin, ke polisi yang nggak mau, akhirnya saya datangin bareng dengan warga SKD lainnya gitu. Ada 8 orang di debt collector, ada 10 orangan juga, dan alhamdulillah kita selesaikan dengan baik karena saya libatin kepala cabang dari leasing tersebut gitu. Jadi ini jangan sampai kita salah langkah, jangan sampai gara-gara ini terjadi pembunuhan, auzubillah min dzalik ya. Ini hanya masalah berdata, bukan gimana. Kasus penganiayaan berupa pengeroyokan dan pembacokan yang berujung terbunuhnya Gede Budi Arsana di Monang-Maning dan Pasar Jumat 23 Juli 2021 berawal dari masalah sepele soal pembayaran kredit sepeda motor yang macet kemudian ditarik paksa oleh debt collector. Sebenarnya kenapa kita nggak ikhlas? Kalau kita telat 3 bulan aja, belum 3 bulan, ternyata langsung ditarik dan kita ambil. Pihak leasing mengenakan sepihak gitu loh, harus membayar secara penuh, udah gitu bayar biaya penarikan dan nilainya jutaan gitu. Semoga ini jadi pembelajaran bagi OJK yang membuatin peraturan seperti sama di kartu kredit, kasus kartu kredit, sehingga tidak terjadi lagi kepaksaan yang berlebihan gitu. Di kartu kredit kan gitu ada maksimalnya 150.000. Ini kasih maksimalnya, jangan juga ada ini. Jadi kalau ketika OJK membuatin aturan seperti itu sehingga si leasing tidak membuatin waktu perjanjian itu membuatin aturan tambahan gitu. Kalau dia membuat aturan tambahan berarti kan berbenturan dengan aturan di atasnya gitu. Mudah-mudahan OJK bisa dengar masalah ini gitu, dan tidak terjadi masalah pembunuhan lagi. Ini kronologi kejadiannya, pembacokannya. Bliwid alias Jerodola memiliki tanggungan kredit sepeda motor Honda Vario terhadap sebuah finance, namun pembayarannya macet, sob. Pihak finance menggunakan jasa Matalang atau Matel untuk menelusuri keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian diketahui bahwa sepeda motor itu berada di Kute. 3 tim Matel kemudian berkoordinasi dengan tim bentur alias tim eksekusi dari PT Beta Mandiri Multi Solusindo BT BMMS di Jalan Gunung Patuha 7 nomor 9C Monang-Maning milik Beni Bekar Besi. Tim bentur debt collector dari PT BMMS itu kemudian lebih dari 4 orang bergegas ke kos yang dimaksud Jumat 23 Juli untuk menarik sepeda motor Vario milik Bliwid alias Jerodola yang pembayarannya kreditnya macet. Akhirnya terjadilah adu argumen di kos itu sehingga sepeda motor itu ditarik oleh pihak debt collector. Dan ternyata, sob, ini yang narik itu ini warga yang kemarin yang indikasi penyekapan itu, Bu Yun itu yang saya tangani kemarin, saya datangi. Ternyata ini yang narik paksa anaknya, sampai anaknya itu dibawa pulang, dibawa ke kantor leasingnya sehingga kita laporkan ke kepolisian. Kalau di SKDA kita menggunakan jalur seperti ini aja, tidak perlu jalur kekerasan kepolisian, dan lagi di BAP, sudah di BAP di Poltabes gitu. Kebetulan penghuni salah satu kamar kos tersebut ditempati oleh Gede Budi Arsana alias Debudi, lelaki asal Banjar, Dinas Kubu Anyar, Desa Kubu Tambahan Buleleng itu. Debudi diketahui bersaudara dengan Jerodola ya. Itu ujar sumber Radar Bali di kepolisian. Jumat siang, Debudi dan Bliwid alias Jerodola mendatangi kantor PT BMMS di Jalan Gunung Patuha 7 nomor 9C Monang-Maning dan Pasar. Dan kebetulan katanya Gede Budi Arsana juga debt collector sehingga tahu aturan cara penarikan, tidak boleh menarik kalau tidak ada putusan pengadilan. Dan di sini ternyata Debudi di PT BMMS ini Debudi menanyakan sepeda motor yang ditarik, dia negosiasi, kemudian terlibat cekcok dengan petugas bagian administrasi PT BMMS berinisial J, sehingga terjadi pemukulan terhadap J. Sedangkan Jerodola mereka suasana menggunakan handphone. Di sini ada kesimpang siuran keterangan, kata Jerodola. Saat mereka dia dipukul oleh salah satu anak buah Beni, saat itulah Debudi memukul karyawan admin. Sementara dari pihak Beni, karyawan J ini dipukuli oleh Debudi lebih dahulu. Ini simpang siur, sob. Nah kemarin kalau saya libatin kepala cabangnya, sehingga saya ngobrolnya dengan kepala cabang leasing tersebut gitu.
Jadi tidak dengan ini yang di kolektornya gitu. Dan hanya 5 menit saya selesai, saya ajak pulang langsung. Dan saya tidak mau debat. Terus menurut keterangan Jerodola, ketika terjadi keributan ini, Benny datang dan mengambil parang lalu ditebas ke arah Jerodola, namun berhasil menghindar. Melihat hal ini, Debudi berusaha merebut parang tersebut sehingga terjadi pergulatan lalu parang itu mengenai kaca. Jerodola melakukan perlawanan dengan 2 orang memukulinya menggunakan kursi dan besi. Melihat puluhan orang datangan, ia memilih lari meninggalkan Debudi ke arah depan dan menumpangi sepeda motor lalu menuju arah timur. Karena ternyata di tempat itu banyak orang dari debt collector itu. Di tengah kemulut datanglah Wayang Sinar, Fendi dan beberapa lainnya. Debudi kemudian mengayunkan parang ke arah Wayang Sinar. Tidak terima dengan kejadian itu, Debudi langsung dikeroyok. Jadi dia dikeroyok oleh banyak orang karena udah ditinggal oleh sahabatnya tadi itu. Debudi pun akhirnya membuang parang dan kabur ke arah depan utara lalu ke arah barat. Sampainya di jalan umum, Debudi menumpang mobil pick up yang sedang dilewat. Wayang Sinar dan lain-lain terus mengejar Debudi yang naik pick up karena simpang jalan Subur, Jalan Kalimutu dan Tegal Harum sekitar pukul 15 itu terjadi kemacetan. Memang di situ daerah macet sob kalau sore-sore gitu. Debudi turun dari pick up dan berusaha lari, namun dia keburu tertangkap oleh para pengejar dan dianiaya. Datang juga Wayang Sinar dengan parang yang dibuang oleh Debudi tadi, kemudian menebas parah ke arah Debudi secara brutal. Karena sangat kesal dengan luka tebasan di kepala, Wayang Sinar langsung menebas Debudi di jalan umum dan akhirnya Debudi tewas. Dan sampai tangannya putus sob ini. Sampai putus tangannya. Jadi sadis banget, tidak disaksikan oleh banyak orang. Ya Allah, ngeri sekali gitu. Pada jam 3 kan saat sore banyak orang gitu. Dan si Debudi ini sudah minta tolong, ternyata warga tidak ada yang menolong gitu. Dia akhirnya kayak bersenara dan kemudian meninggal. Kejadian ini pun menjadi tontonan warga. Warga berkerumunan dari lokasi kotor hingga TKP penebasan. Debudi kemudian dibawa ke rumah sakit. Mengetahui polisi sudah berada di lokasi penebasan, Wayang Sinar memilih ganti baju merah yang dikenakan dengan kaos warna hitam lalu kabur. Wayang Sinar ke rumah sakit Balimai di Jalan Mahendra Data untuk menjahit luka di kepala bagian belakang. Ia dijahit 24 jahitan. Polisi pun menangkap Wayang Sinar di rumah sakit tersebut. Ada 24 jahitan luar dalam. Katanya dia menjadi brutal karena ditebas lebih dulu oleh Debudi gitu. Itu alasannya dia. Dan polisi kemudian menangkap J dan 6 lainnya diduga pelaku pengeroyokan langsung menyerahkan diri tadi malam ini juga. Polisi juga menyita parang yang dibuang oleh debt collector di dekat tower dan menyita 7 pedang di kantor PT BMMS. Ternyata di kantornya itu udah tersedia pedang sob. Ini mau ngapain coba? Mudah-mudahan pihak polisi mulai saat ini geledah semua kantor Mattel atau debt collector itu di seluruh Indonesia, sehingga kalau ada parang atau apapun langsung tangkap aja Pak Polisi, jangan ragu-ragu gitu. Polisi mengangkut motor para pelaku dan motor milik Debudi Sabtu 24 Juli. Kapolda Denpasar Kombes Pon Jansen Avitus Panjaitan membenarkan bahwa sejauh ini dari pihaknya telah mengamankan 8 orang lalu ditetapkan menjadi tersangka baru 6 orang. Tersangkanya 6 orang kata Jansen. Semoga ini jadi pembelajaran bersama. Kalau salah saya banyak salahnya.